Jadi memang kita harus punya pertahanan diri untuk perempuan-perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Niken, ya Niken Mokoginta. Ya, Niken ini adalah seorang mahasiswi, aktivis, kemudian ya wartawati, apalagi selebgram. Ya, luar biasa ini, anak ini luar biasa dan banyak pendaki juga. Ya, seorang pendaki, ya aktivis Mapala ya. Mapala yang sudah sekian banyak, sudah berapa sudah mendaki, sudah berapa gunung ini yang di sudah banyak. Ya. Kita terakhir ketemu di kegiatan itu ya yang soal perempuan, ruang aman. Ruang aman untuk perempuan, dan sebenarnya bagus, tema yang sangat bagus, tapi sayang kita harus dibubarkan. Bukan dibubarkan, diminta untuk bubar karena PPKM. Iya. Jadi Niken ini saya memang agak kaget juga waktu itu ada pengakuan dari seorang Niken terkait, dan ini memang kita harus membahas ini sampai tuntas. Tidak bisa cuman sekedar disampaikan begitu saja, tetapi ya minimal ada ada penyelesaian, kemudian jadi pelajaran buat terutama kita yang perempuan ya. Terkait dengan Niken waktu itu ada pengakuan yang mengejutkan dan saya baru tahu saat itu karena saya memang tidak mengikuti Instagramnya Niken sebelum itu ya. Setelah itu baru saya langsung jadi ada pengakuan yang cukup mengejutkan bahwa Niken pernah mengalami hal yang tidak aman. Ada istilahnya apa ya? Kita bisa langsung saja. Langsung ya, ada pelecehan. Di ruang publik malah ya. Ya, itu Niken pernah mengalami hal itu, dan mungkin tidak banyak orang yang mau speak up, orang yang mau bicara tentang apa yang dialaminya, padahal kalau misalnya di salah satu, saya pernah baca di penelitian itu, salah satu penelitian itu ada dari berapa perempuannya? 3 perempuan, dari 3 perempuan itu ada 1. Ya, atau dari 2 perempuan ada 1 yang mengalami itu. Iya. Sering terjadi, termasuk Niken sendiri mengalami. Ya, mungkin bisa cerita. Jadi kalau yang tadi, kalau pelecehan di ruang publik ya. Sebenarnya Niken bersyukur sebenarnya karena bisa bicara banyak di depan orang, bahkan beberapa kali kemarin Niken diundang untuk bicara soal ini sebagai hadir sebagai narasumber karena pernah menjadi korban gitu. Salah satunya juga ini, karena memang banyak sekali orang-orang di sekeliling Niken yang perempuan-perempuan yang menjadi korban tapi tidak berani bicara karena memang merasa tidak punya teman dan merasa bahwa ini hal yang memalukan gitu. Awalnya Niken juga berpikir seperti itu gitu, karena takutnya orang-orang berpikir, oh Niken sudah pernah jadi korban pelecehan, tidak seperti apa ya paradigma masyarakat ya di sekeliling kita, bahwa yang tabu untuk pasti akan dikatakan perempuan itu sudah tidak suci lagi dan lain sebagainya seperti itu kan. Tapi ya mau tidak mau tetap harus diceritakan, karena kalau misalnya tidak akan berlarut-larut seperti itu. Laki-laki dan akan banyak orang yang tidak mau bercerita. Iya, dan akan semakin banyak korban dan akan semakin banyak pelaku yang merasa bahwa dirinya tenang-tenang saja hidup di dunia ini gitu. Nah, Niken kemarin itu jadi sempat jadi ikut di demo kemarin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Jadi itu menolak Omnibus Law. Niken salah satu yang ada di situ gitu. Sebenarnya waktu itu Niken turun tidak sebagai mahasiswa, tapi karena meliput. Tapi karena waktu itu kan sudah ada gas air mata dan lain sebagainya, kacau. Jadi lari sama-sama beberapa teman yang juga mahasiswa. Akhirnya pada saat di bekuk itu, pada saat bersama dengan teman-teman mahasiswa, dan kebetulan pada situ Niken lupa bawa kartu pers. Nah, itu yang salah sebenarnya waktu itu. Nah, habis itu dibawa. Nah, pelecehan itu terjadi ketika Niken dan teman-teman itu dibawa di mobil. Di situ hanya Niken dan 2 temannya Niken yang perempuan yang diangkut dengan mobil itu. Kemudian yang lain itu semua ada perempuan, tapi hanya 2 atau 3 orang. Selain itu semua
laki-laki dan itu mereka berjejalan di dalam mobil, sempit-sempitan lah pokoknya waktu itu. Sepanjang perjalanan kami itu di catcalling terus. Awalnya di catcalling kayak cewek, ih cantik dari mana? Mau minta nomor dong. Kalau misalnya mau kasih nomor, nanti orang kasih bebas kayak gitu-gitulah. Ada juga yang bilang oknum ini gitu. Ada juga yang bilang kalau kalian cantik-cantik, putih-putih, manis-manis kok mau ikut demo dan lain-lain. Gitu-gitulah pokoknya catcallingnya. Tapi waktu itu mungkin sama sekali tidak menggubris apa yang dikatakan oleh oknum-oknum ini gitu. Tidak sama sekali menggubris. Bahkan waktu mereka memanggil dan lain sebagainya tidak menggubris. Hanya saja temannya Niken yang 2 orang itu mereka menggubris. Jadi kayak misalnya mereka ajak ngobrol digubris dan sebagainya. Hanya Niken yang waktu itu tidak menggubris sama sekali. Akhirnya mungkin karena Niken tidak menggubris, jadi mereka merasa bahwa harus melakukan hal yang lebih mungkin ya, seperti itu ya si oknum-oknum ini. Akhirnya waktu itu Niken sempat dicolek gitu di tangan, di tangan. Karena kami itu kan berdiri di tengah-tengah mobil kan. Jadi ada waktu itu beberapa oknum yang bergelantungan di pinggir mobil gitu. Akhirnya Niken awalnya dicolek, waktu itu Niken marah, apaan sih gitu. Ya maksudnya Niken menepiskan itu. Tapi karena mungkin entahlah ya karena apa, kemudian ada hal-hal yang lebih dari itu sampai kemudian Niken dicolek di bagian bokong gitu, di bawah pinggul. Nah waktu itu Niken marah luar biasa gitu kan, marah dan tidak ada yang mengaku, oknum-oknum yang mengaku itu. Sepanjang perjalanan itu karena Niken ditangkap di perempatan Andalas BRI gitu, dan kami itu dibawa pakai mobil itu sampai di Telaga Park gitu. Jadi dan itu kan karena iring-iringan mobil jadi agak lambat kan. Nah, sepanjang perjalanan itu memang benar-benar mereka berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu, dan pokoknya Niken itu dicolek di tangan 2 kali sama di bokong itu sampai 3 kali, dan Niken nggak tahu itu siapa yang melakukan itu gitu. Saat Niken bicara speak up soal ini, sempat Niken bilang dan mungkin karena Niken waktu itu memang sedang kalut dan pengen bilang ke semua orang kalau saya ini dilecehkan di sini gitu kan. Ya Niken bikin status waktu itu, dan banyak teman-teman aktivis sesama perempuan yang mengcapture itu kemudian menyebarkannya juga. Pada akhirnya Niken yang kemudian WhatsApp Niken disadap akhirnya, kemudian ditegur sama beberapa orang, katanya nggak usah macam-macam, terus katanya gitu doang, apaan sih lebay gitu-gitu. Jadi dianggap itu biasa, dan Niken sudah berlebihan memberikan respons gitu sih. Jadi kalau di ruang publik itu cerita pelecehannya Niken di ruang publik. Tapi waktu itu pakaian Niken ya tetap kan jilbab. Tetap, Niken seperti ini pakai rok tertutup. Ya, kan ada yang bilang bahwa pelecehan itu ada karena dari pakaiannya. Padahal kan tidak seperti itu. Beberapa penelitian juga sudah menyebutkan bahwa lebih dari 30% malah orang yang mengalami itu orang yang justru menutup auratnya. Kemudian itu kejadiannya tidak di malam hari, itu malam ya? Tidak sore, masih terang gitu. Banyak orang bahkan. Jadi ruang aman bagi perempuan ini masih semakin sulit untuk ditemukan. Tidak tahu di mana sebenarnya. Tidak tahu di mana, karena di rumah juga kan orang-orang terdekat juga pasti ada juga yang melakukan hal-hal seperti itu terhadap anak-anak perempuan misalnya. Jadi setelah itu Niken kan WA-nya disadap. Apa yang Niken lakukan saat itu? Waktu itu Niken sebenarnya sempat menghubungi beberapa teman di NGO untuk perempuan, dan memang ada beberapa yang mengaku mau mengadvokasi masalah ini gitu, karena ternyata setelah Niken speak up itu ternyata ada beberapa teman-teman perempuan yang ikut demo yang sama nge-DM Niken gitu, maksudnya bilang bahwa ternyata bukan saya aja yang mendapatkan pelecehan, ternyata Kak Niken juga gitu. Dan banyak yang bilang seperti itu. Jadi masalah ini banyak, maksudnya bukan Niken saja yang menjadi perempuan yang menjadi korban pelecehan pada saat itu, tapi banyak sekali dan dari oknum-oknum yang menangkap waktu itu gitu. Nah, Niken sempat mau membawa ini ke ranah hukum, tapi nah ini masalah juga dari orang-orang yang berkuasa menurut Niken. Karena waktu itu kebetulan Niken punya kakak sepupu yang dia juga anggota gitu. Kebetulan waktu itu
dia sempat marah juga ke Niken karena dia membaca statusnya Niken itu gitu. Dan dia sempat bilang bahwa status itu tidak berdasar gitu. Niken cuma bilang kalau Kak entah bagaimana ya, tapi menurut Niken korban-korban pelecehan tidak akan pernah bisa menemukan bukti. Karena tidak mungkin kami sedang dilecehkan terus kami sibuk untuk mengambil gambar atau video dan lain sebagainya gitu kan. Tidak seperti itu, kecuali untung-untungan misalnya ada orang lain atau misalnya CCTV dan lain sebagainya gitu kan. Dan tapi waktu itu tetap kakak sepupunya Niken marah gitu, hapus itu apa namanya status itu. Tapi ternyata status itu sudah terlanjur sampai ke pihak yang berwenang, sudah terlanjur sampai ke mereka. Terus ada beberapa atasan yang kemudian bilang ke kakaknya Niken, jadi maksudnya mereka lewat kakaknya Niken gitu, untuk pokoknya nanti kakaknya Niken dapat ancamannya juga. Akhirnya kakaknya Niken marah ke Niken. Akhirnya ya sudah, masalah itu berakhir begitu saja. Jadi tidak ada penyelesaian dari masalah itu hingga saat ini. Iya. Gitu. Dengan tawaran dari LSM yang NGO tadi perempuan itu, bagaimana? Kan ada permintaan dari kakak sepupu ini sehingga Niken tidak. Iya, jadi karena ada permintaan dari kakak sepupu dan kakak sepupu ini sudah langsung ngomong ke orang tuanya Niken, dan akhirnya orang tuanya Niken juga bilang, Kak, sudahlah, maksudnya biarkan saja gitu, daripada berlarut-larut masalahnya tambah besar, bahkan akan berimbas ke karirnya kakaknya Niken ini gitu. Jadi sudahlah, yang penting kakak sekarang sudah baik-baik saja begitu. Jadi kayak sekarang, jadi memang masalah itu terbiar gitu saja. Iya, tapi kan dengan Niken mengungkapkan itu di status di media sosial, ada tidak Niken merasa bahwa ini bahaya buat Niken ketika menyampaikan ini di media sosial? Kena undang-undang ITE misalnya. Waktu itu sama sekali Niken tidak berpikir. Karena memang Niken menulis itu ketika selesai BAP di Polda, kemudian pas baru sampai rumah dan Niken langsung tulis itu, langsung tidak terpikir bahwa ini bahaya buat tidak sama sekali tidak berpikir. Yang Niken pikirkan pada saat itu hanya karena kan Niken sebelum kegiatan, maksudnya sebelum kejadian itu Niken sering sekali ikut kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi soal perempuan, harusnya perempuan ketika dapat pelecehan seperti apa, harus speak up dan sebagainya. Yang Niken pikirkan harus speak up gitu. Niken karena yang Niken pikirkan adalah ketika misalnya Niken tidak speak up, hal-hal seperti ini akan terus terjadi dan akan semakin banyak korban. Tapi Niken sudah menghapus itu, status itu, atau sudah dihapus tapi kan sudah terlanjur karena memang banyak orang yang mengcapture itu terus dibuat status lagi gitu sama aktivis-aktivis yang lain. Jadi jadi waktu itu memang gempar, tulisan itu lumayan gempar gitu, apalagi di kalangan aktivis-aktivis yang waktu itu ikut demonya juga dan sempat ditangkap. Teman-temannya Niken yang ikut sama-sama bagaimana respon mereka? Yang ditangkap? Iya, yang sama-sama ditangkap. Sebenarnya ada yang responsnya dia bilang bahwa Kak, saya juga sempat colek gitu, dan tapi saya waktu itu malu, saya takut untuk bilang dan sebagainya gitu sih sebenarnya. Jadi tapi dari mereka berdua sebenarnya tidak Niken sempat tanya kan, kalaupun misalnya masalah ini akan kita lanjutkan ke ranah hukum, tentu harus ada saksi atau apapun yang mendukung gitu kan. Niken sempat tanya ke mereka kalau mereka melihat tidak kejadian itu, mereka tidak ada yang melihat itu. Kan hanya Niken yang merasakan waktu itu, karena memang posisinya kita duduk dan kita berdiri dan menghadap ke depan, sementara oknum yang melakukan itu di bagian belakang. Jadi sama sekali tidak tahu siapa orangnya. Bahkan waktu Niken tanya siapa dan Niken marah, tidak ada yang mengaku gitu. Jadi memang tidak ada bukti sama sekali. Ya, tapi kan minimal itu juga jadi perhatian dari pimpinannya mereka lah begitu. Ketika mungkin ini sampai di orang-orang ke pihak yang berwenang, ya minimal itu jadi perhatian juga bahwa kalian jangan seperti ini, jangan melakukan, walaupun sebenarnya orang-orang tahu hukum pastilah. Iya, jadi mungkin ini kan ada masukan atau apa buat perempuan-perempuan supaya ketika mengalami ini apa yang harus dilakukan. Sebenarnya kalau mengalami ini jangan takut untuk bercerita, tapi jangan mengambil langkah yang langkah yang segila yang Niken lakukan gitu, karena ya itu bisa merugikan kita juga gitu. Setelah dipikir-pikir Niken juga sadar bahwa kalau misalnya waktu itu Niken bersabar sedikit dan bercerita hanya pada orang-orang tertentu, misalnya pada NGO atau LSM, masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih bagus, dengan lebih baik gitu. Karena
Niken kemarin sudah terlanjur menyebarkan cerita terlalu cepat, terlalu cepat mengambil keputusan dan langsung menyebarkan itu tanpa berpikir panjang, maka masalah ini jadinya apa namanya ya, jadi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Jatuhnya ke fitnah gitu kan, karena memang ada beberapa pihak yang bertanya, emangnya kamu bisa membuktikan itu gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman perempuan yang mengalami hal serupa seperti Niken, coba bercerita tapi pada orang-orang yang kayak NGO, LSM atau orang-orang terdekat lah dulu gitu. Jangan langsung mengambil menyebarluaskan cerita itu seperti yang Niken lakukan. Kemudian setelah dari situ bisa mengambil langkah yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalahnya, karena hukum bisa gitu. Yang penting harus speak up dulu kalau menurut Niken. Tapi untung waktu itu Niken tidak dituntut. Iya, untung-untungan waktu itu tidak dituntut. Cuma memang sempat diancam gitu. Disadap juga kan. Jadi WhatsApp-nya Niken disadap hampir 2 minggu kalau nggak salah. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Bisa dipakai, tapi ya. Maksudnya gitu. Dipakai tapi dalam pantauan. Gitu. Niken tahunya disadap dari mana? Karena ada beberapa orang yang entahlah ya, teman-teman Niken yang sudah berpengalaman mungkin di bagian itu dan mereka lihat handphonenya Niken, ini bisa ada. Mereka cek langsung gitu di handphonenya Niken. Jangan dulu ngechat panjang-panjang di WhatsApp sekarang gitu. Jadi harus ketemu langsung. Pas ketemu ya dicek lah, itu ternyata ya memang disadap. Gitu ya, diceknya teman-teman. Jadi memang marah ya waktu itu ya. Iya, sangat marah. Karena itu sebenarnya orang-orang yang sama-sama dengan Niken itu, ya itu kan ini sebenarnya saran juga untuk orang-orang yang di angkutan umum misalnya, yang melihat, karena yang korban ini kan tidak mungkin dia akan seperti tadi kata Niken, tidak mungkin dia merekam, tidak mungkin dia mengambil gambar dan sebagainya. Nah, orang-orang yang melihat itu, apalagi di tempat umum, ya minimal mereka bisa melakukan, ada hal-hal yang mereka lakukan ya, misalnya mereka bisa merekam itu, kemudian atau mengalihkan ketika ada yang mulai macam-macam, itu bisa mengalihkan pembicaraan, karena orang menganggap bahwa pelecehan terhadap perempuan itu hanya fisik begitu, misalnya mencolek dan sebagainya, tetapi kan dengan kata-kata itu kemudian jadi itu sebenarnya sudah pelecehan, karena kalau misalnya apalagi kalau kita diam, itu kan akan berlanjut itu. Iya, berlanjut terus. Mereka merasa bahwa itu sah-sah aja dilakukan. Iya. Nah, ini kan bicara di mana-mana, tidak ada teguran lagi ketika bicara seperti ini. Kan sudah beberapa kegiatan yang Niken sempat jadi narasumbernya, bicara sebagai korban. Tidak ada. Iya. Sejauh ini tidak ada teguran sih, hanya saja memang ada peringatan dari beberapa teman. Tapi bukan persoalan Niken akan ditangkap atau tidak, tapi persoalan Niken, kamu nggak malu ngomong ini gitu. Jadi nggak ada teguran-teguran soal takut ada pidana lah atau sebagainya, tidak. Tapi hanya peringatan dari beberapa teman yang mungkin ya memang memperlihatkan kekhawatiran terhadap Niken secara kalau misalnya Niken bicara seperti ini, apakah Niken tidak malu nanti beberapa laki-laki misalnya tidak mau mendekati lagi, itu seperti itu sih sebenarnya. Tapi ya Niken fine aja sih, selama menurut Niken ini hal yang memang harus dibicarakan dan ini bermanfaat untuk orang lain, ya kenapa enggak gitu. Tapi ada teman-temannya Niken, misalnya teman kuliah atau teman-teman komunitas itu yang mengalami hal-hal seperti itu, sempat cerita juga ke Niken. Iya, ada beberapa teman yang cerita, tapi ada yang bilang, Niken, tapi ini jangan sampai disebarluaskan ya, saya tidak sekuat kamu. Ada yang bilang seperti itu, saya tidak sekuat kamu dan saya malu kalau ini diketahui oleh orang lain. Jadi Niken, ya udah nggak apa-apa cerita, yang penting kalau misalnya kamu udah bilang jangan diceritakan ke orang lain, ya tidak akan diceritakan. Tapi kalau misalnya bisa, Niken akan diceritakan ini ke orang lain sebagai contoh kasus yang lain gitu. Itu aja sih. Jadi ada beberapa teman yang bercerita tapi tidak mau dibilang kasus mereka, bahwa mereka pernah merasakan hal yang sama gitu. Ya, itu di ruang publik juga. Ruang publik, ada juga di ruang keluarga gitu. Iya. Ini kan sebenarnya harus NGO perempuan ini harus banyak sosialisasi sebenarnya tentang
hal-hal seperti ini. Nanti Iya. mungkin bisa kita akan undang siapa kayak Ibu Dewi atau siapa ya, Iya. Ibu Dewi Nani yang sering berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, yang sering advokasi. Karena kalau kemarin tidak salah Ibu Wati ya bilang bahwa mereka punya ini ya, bahwa jangan terlalu dibesar-besarkan kalau misalnya ada yang mengalami korban. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau saya sih bukan soal dibesar-besarkan, tetapi kan ini orang harus ngomong dong, harus mau ngomong bahwa mereka mengalami hal-hal yang tidak pantas lah begitu. Iya. Ya ampun, Niken berani sekali ya ngomong. Awalnya cukup khawatir ya, tapi sekarang tidak ketemu lagi dengan orang-orang itu. Tidak. Di lapangan kan Niken kan liputan sekarang. Sering liputan tidak ketemu. Atau saya Niken nggak tahu sebenarnya mereka itu yang mana. Iya. Tapi kan ingat mukanya orang-orang itu kan? Iya, ingat, tapi nggak tahu yang melakukan yang melakukan itu. Berarti banyak ya, orang-orang itu banyak. Sehingga tidak tahu yang mana. Iya, memang itu sulit untuk membuktikan itu. Iya, benar. Mungkin saya nggak tahu gitu kan. Tapi sudah lewat, dan ya untung, maksudnya ya nggak ada untungnya sih sebenarnya, tapi bersyukur aja karena tidak lebih dari colek gitu. Iya. Bersyukur aja karena tidak mungkin lebih mereka dari juga itu. Masih punya masih tidak berani untuk melakukan karena bersyukur. Masih melihat bahwa ini tidak pantas lah dilakukan. Iya, benar. Dan sebenarnya kalau mau dibilang hal-hal seperti ini tuh bukan hanya terjadi juga di ruang publik gitu kan, tapi juga terjadi di ruang-ruang domestik ya kalau bisa dibilang gitu, bahkan oleh orang-orang terdekat gitu. Jadi Niken ini pernah mendapat pelecehan di ruang publik dan ruang domestik. Niken juga pernah di orang terdekatnya Niken yang Niken percayai. Kebetulan Niken punya banyak sekali kakak sepupu, dan salah satunya pernah melakukan itu ke Niken gitu. Jadi kayak apa ya, sampai dengan saat ini Niken tuh masih bertanya-tanya sebenarnya ruang aman bagi kita tuh di mana gitu, karena orang-orang yang bahkan Niken percayai, yang menurut Niken Niken bakalan aman dengan orang ini gitu kan, ternyata melakukan itu, dan itu juga sebenarnya terjadi ke keluarga-keluarga Niken yang lain, perempuan-perempuan yang ada di dalam keluarga Niken yang lain, dan itu dilakukan oleh sepupu-sepupunya juga gitu. Jadi kayak bingung juga sekarang kalau ditanya di mana ruang aman untuk perempuan gitu. Jadi ya sebenarnya dari kita sebagai perempuan juga perlu untuk ada defense terhadap diri sendiri gitu. Maksudnya harus ada tameng. Jadi nggak apa-apa perempuan agak keras, nggak apa-apa. Maksudnya perempuan nggak harus feminin amat gitu. Kita harus memperlihatkan bahwa kita juga kuat di depan orang lain, terutama di depan laki-laki, agar kita tidak dibuat semena-mena oleh mereka gitu. Karena biasanya orang berpikir kalau dia ini kayaknya bisa saya perdayakan karena dia ini ayu, dia ini diem baik gitu kan, tidak banyak membantah, tidak jutek gitu kan. Jadi bisa kayaknya gitu. Jadi memang kita harus punya pertahanan diri untuk perempuan-perempuan. Iya, kalau saya lihat ya ada data ini, iya, jadi saat dilawan itu pelaku itu ya ada yang pura-pura bodoh. Ya kan, dia pura-pura begitu, ketika korbannya melawan itu dia akan pura-pura bodoh bahwa tidak ini cuma baku seduh. Iya, atau hanya bercanda. Ya, jadi 38% itu yang pura-pura bodoh, kemudian ya 36% justru mengolok-olok. Iya. Ya, tapi ini kan tidak merasakan itu ketika kemarin sempat marah. Ini kan waktu yang kalau di ruang publik nggak ada sih, karena memang kalau misalnya ada yang merespons itu kan mungkin Niken bakalan tahu kalau dia ini pelakunya. Berarti itu pura-pura bodoh. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya tapi waktu di ruang domestik itu yang Niken dilecehkan sama kakak sempat marah juga. Niken marah kan, karena memang waktu itu Niken usia berapa? Barusan 2021 awal. Oh ya? Iya, 2021 awal. Jadi itu di mobil. Jadi itu berarti yang duluan
Duluan yang kemarin yang oknum itu yang di ranah publik itu. Terus 2021 awal, jadi waktu itu Niken lagi di mobil berdua, jadi berdua sama kakak sepupu ini. Dan dia itu pokoknya melakukan sesuatu, dan Niken waktu itu marah kan, karena sudah lebih dari yang biasa dilakukan. Kan biasanya kan kalau kakak sepupu itu kan paling gandeng apa semua itu kan biasa kan, tapi ada yang sudah lebih dari itu. Dan waktu itu Niken marah, dan dia bilang apa, cuma kakak gitu, jadi nggak apa-apa katanya. Cuma kakak jadi nggak apa-apa. What gitu, kayak apaan sih maksudnya, kayak marah waktu itu dan langsung kayak pokoknya mencaci, membabi buta pokoknya lah waktu itu, dan langsung keluar dari mobil. Walaupun setelah keluar dari mobil, walaupun pada saat di depan dia itu terlihat sangat kuat melawan, tapi setelah keluar dari mobil ini kan memang pecah, tangis itu pecah gitu. Karena tapi dia tahu nih kan nangis. Enggak, karena waktu itu ini kan lari. Gitu. Iya, atau mungkin Niken mungkin terlalu baik atau bagaimana sampai dia berpikir, entahlah ya, karena memang kita kan sudah biasa ya. Maksudnya antara kita sepupu di keluarganya Niken tuh pegangan tangan, gandengan itu udah biasa. Gitu. Tapi dia merasa. Nah waktu itu gandengan kan, dia menggandeng awalnya, terus habis itu turun tangannya. Nah itu kan udah berlebihan kan, jadi kayak maksudnya ini tidak bisa ditolerir lagi gitu. Jadi waktu itu ini kan memang marah, bahkan Niken sempat memukul waktu itu, tapi memang entahlah ya kenapa ya, walaupun Niken sudah banyak belajar teori, misalnya kalau sedang dilecehkan harus apa yang dilakukan. Waktu itu Niken sempat kayak, apa ya yang harus saya lakukan saat ini gitu, kayak langsung kayak terdiam, tidak tahu harus melakukan apa gitu. Hingga akhirnya tersadar ketika dia sudah mulai lebih lagi, akhirnya kan tersadar dan langsung memukul gitu. Jadi sempat tersudutkan juga waktu itu. Walaupun Niken tahu apa yang sebenarnya harus Niken lakukan, tapi di keadaan yang seperti itu ternyata ya kita lemas juga gitu. Ternyata ada kondisi di mana kita memang tidak mampu lagi untuk melawan. Iya, reaksinya bagaimana ketika Niken itu marah? Ketawa dia. Dia malah ketawa. Dia bilang ya karena ini kakak jadi nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak jadi waktu itu Niken pikir, kayaknya orang-orang yang terdekat, keluarga itu berpikir mereka bisa melakukan hal yang lebih itu karena mereka berpikir, saya kakaknya dia, saya orang dekatnya dia, jadi sah-sah aja untuk melakukan itu kan. Jadi makanya waktu itu Niken sempat berpikir, ini kenapa banyak sekali kejadian-kejadian pelecehan di dalam rumah sendiri, karena pemikiran bahwa saya hanya kakaknya, saya hanya ininya, saya hanya bapaknya misalnya, jadi saya boleh melakukan itu, padahal enggak seperti itu gitu. Jadi ya iya, kalau kayak data di YRG itu ya sempat berapa kali mereka sampaikan itu kan ada yang malah sampai bertahun-tahun seorang kakek melakukan itu kepada anak-anak, kemudian pamannya atau apa yang bahkan sangat dipercaya oleh ibunya ternyata justru melakukan itu. Dan itu terjadi juga di keluarganya Niken. Jadi waktu Niken speak up soal masalah itu kan terkuak semua. Ternyata saya juga pernah gitu kan. Beberapa sepupu perempuan yang mengaku bahwa saya juga pernah dilecehkan seperti ini. Dan bahkan ada salah satu sepupunya Niken yang pernah tinggal bersama oknum yang melakukan ini ke Niken itu. Dia pernah tinggal sejak kecil, sejak SD, dan ternyata waktu dia SD pernah mengalami dengan orang yang sama. Berarti ini sudah sering dilakukan terhadap sepupu-sepupunya. Dan ketika waktu itu kan kami memutuskan untuk mengambil pengadilan keluarga gitu. Jadi nggak membawa ini ke ranah hukum. Sejak kejadiannya Niken ini. Jadi waktu itu Niken kan sudah speak up dan ngomong. Niken bilang ke beberapa kakak-kakak yang Niken percayai, beberapa om, tante gitu ya. Dan akhirnya kami melakukan pengadilan keluarga waktu itu. Dan di situ terkuak semua siapa saja yang pernah menjadi korbannya dia gitu. Jadi waktu itu Niken berpikir kalau misalnya Niken tidak speak up soal ini, kalau misalnya Niken tidak lapor soal ini, makin banyak korban. Dan korban-korban yang dulu tidak akan pernah diketahui gitu, karena sepupu-sepupunya Niken ada yang sejak kecil bertahun-tahun di rumah mereka, dan itu dilakukan hampir setiap hari gitu. Dan itu meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi sepupu-sepupunya yang dilakukan Niken apa saja gitu. Hal yang sudah sangat fatal gitu. Jadi kayak apa ya?
masuk pedofil nggak ya itu ya, masuk pedofil. Jadi kayak si oknum ini waktu itu dia sudah SMA dan melakukan itu ke sepupunya Niken waktu itu masih SD kelas 2 dan melakukan itu tidak hanya meraba-raba tapi sudah sampai ke bagian bawah gitu. Jadi memang gila sih, maksudnya waktu itu Niken pada saat tahu, tapi Niken waktu kecil tidak mengalami, waktu Niken tidak tinggal bersama mereka soalnya. Tidak tinggal bersama mereka, hanya beberapa sepupu yang pernah tinggal bersama mereka dan itu kejadian bertahun-tahun. Itu meninggalkan trauma yang mendalam. Ternyata ada satu sepupunya Niken yang dia saat ini punya masalah mental, anxiety disorder, dan itu ternyata waktu dia ke psikiater, divonis sama psikiater, ternyata itu berasal dari trauma yang itu gitu. Tapi nanti terungkap sekarang karena dia ke psikiater, karena dia sudah tidak mampu lagi. Dia ke psikiater baru sekarang ini? Iya, karena memang anxiety-nya sudah parah sampai dia mengiris-ngiris tangan gitu, sampai ke situ. Dan ternyata ketika divonis sama psikiater bilang kalau itu selain masalah-masalah yang lainnya, salah satu faktor penyebabnya juga adalah karena pernah dilecehkan dan dia trauma atas itu gitu. Jadi memang ini kan pikir bahwa pelecehan ini mungkin dianggap sepele oleh pelaku atau orang-orang lain. Tapi itu termasuk korban yang merasa, kecuali yang tadi itu yang sampai trauma, mungkin karena sudah berulang atau bagaimana. Benar. Sampai dia trauma. Tapi itu meninggalkan bekas trauma yang amat dalam untuk korban-korban gitu. Dan tiap orang responsnya tentu beda. Ada korban yang mungkin dilakukan dicolek saja tidak masalah, tapi ada orang yang dicolek dan itu meninggalkan trauma bagi dia gitu. Jadi tiap orang itu responsnya beda-beda, dan itu tentu apapun itu mau kekerasan, pelecehan secara verbal atau secara non verbal, atau pokoknya hal-hal yang sudah merujuk pada pemerkosaan pun, itu semua meninggalkan trauma yang amat mendalam. Jadi tidak ada yang hanya, jadi atas pelecehan yang dilakukan tidak ada yang hanya gitu, semua itu berimbas dan bisa meninggalkan trauma yang mendalam untuk korban gitu. Iya, bahkan ada yang sampai ketika misalnya dia dilecehkan orang di motor begitu, dia begitu motor lewat atau mendekat, dia sudah sangat takut. Iya, takut. Apalagi ini orang dekat. Nah, bagaimana pengadilan keluarga waktu itu? Jadi pengadilan keluarga waktu itu kan semua kayak om, tante, sama korban-korban itu semua dihadirkan di situ. Dan sorry to say, karena waktu itu memang si pelaku ini memang ya karena pengadilan keluarga dipukul sama kakak-kakak gitu, sama kakak-kakak karena yang dia lakukan itu kami memberikan dia 2 pilihan gitu. Apakah dia mau dibawa ini ke ranah hukum, yang tentu akan berimbas pada kamu, akan masuk penjara karena korbannya banyak gitu kan, sementara kamu kan sekarang sudah ada istri sedang hamil waktu itu, atau mau diadili secara kekeluargaan. Tapi kan kalau pukul itu kan berarti main hakim sendiri. Iya, tapi waktu itu memang permintaan dari korban. Permintaan dari korban. Dari korban sebenarnya. Jadi waktu itu Niken dan beberapa sepupu itu kayak gini ya. Waktu itu Niken sempat bilang, sebenarnya Niken mau bawa ini ke ranah hukum, tapi Niken berpikir istrinya, anaknya yang masih kecil dan sebagainya. Apalagi kalau semua korban bersuara itu lebih berat. Dan Niken sempat bilang kalau Niken nggak akan bawa ini ke ranah hukum, tapi Niken mau dia sengsara dulu sekarang. Niken bilang seperti itu karena saking Niken waktu itu memang, tapi sanksi moral sudah diterima. Dan Niken sudah bilang Niken mau dia dapat sanksi sosial. Di dalam keluarga ini mereka harus tahu apa yang sudah dia lakukan gitu. Nggak boleh ditutup-tutupi. Pokoknya orang-orang harus tahu, orang-orang di dalam keluarga ini, maksudnya bukan di luar juga, di dalam keluarga ini harus tahu bahwa dia seperti ini. Dan itu sanksi sosial untuk dia. Niken mau dia malu karena Niken juga mau atas ini gitu. Dan Niken mau sekarang dia sakit, dia merasakan sakit apa yang Niken rasakan, walaupun Niken tidak secara fisik gitu. Makanya waktu itu Niken bilang Niken mau dia dipukul. Waktu itu Niken bilang seperti itu. Niken mau dia dipukul, Niken nggak mau dia berjalan setelah ini dia kemana-mana dengan bebas, dengan bahagia, sementara Niken hidup dengan trauma atas perlakuannya dia. Jadi Niken waktu itu Niken bilang kalau Niken tidak akan bawa ini ke ranah hukum, tapi kamu harus sakit malam ini gitu. Niken bilang seperti itu. Jadi memang malam itu bukan Niken yang memukul, tapi Niken minta tolong ke salah satu kakaknya Niken yang pukul dia gitu. Dan itu menjadi kayak apa ya?
korban-korban yang lain, sepupu-sepupunya Niken yang lain juga bersyukur atas itu karena menurut mereka itu pembalasan dendam atas apa yang mereka hadapi selama ini gitu sih sebenarnya. Dia mengakui apa yang dilakukan kepada orang-orang Tidak, ini. dia tidak mengakui, tapi dia mau dipukul. Dia tidak mengakui, ya entahlah karena mungkin saat itu sudah dikelilingi oleh keluarga juga. Dia awalnya dia tidak mengakui sebenarnya, tapi lama-kelamaan dia iya tapi hanya sekali gitu. Terus ada beberapa korban yang bilang enggak cuma sekali, bertahun-tahun saya di Tapi kan ini korban ini yang bertahun-tahun ini dia tidak menyadari bahwa ini sudah tidak dibenarkan lagi. Maksudnya dulu dia tidak menyadari, tapi sekarang karena Niken sudah speak up dan habis itu Niken bilang ke mereka apa yang dia lakukan, akhirnya mereka cerita juga ke Niken, akhirnya mereka tahu oh ternyata ini harus saya bilang dan sebagainya. Nah itu kenapa orang harus speak up kan? Nah, kenapa orang harus speak up? Karena itu orang selama ini merasa bahwa ini hal biasa yang cuma dilakukan oleh kakak sepupu, cuma sebagai bentuk dan rasa sayang dan tidak perlu dilaporkan gitu. Sebagai bentuk rasa sayang seorang kakak kepada adik-adiknya, dan ternyata justru ini merupakan pelecehan. Iya. Ini luar biasa. Tapi kan Niken ini sekarang kan aktif di Mapala. Bagaimana dengan teman-teman? Kan di Mapala itu banyak laki-laki juga. Ya, dan ini kan sebenarnya kebanyakan temannya laki-laki sih. Iya. Sejauh ini. Kalau teman nggak ada sama sekali yang begitu. Iya, karena kalau teman laki-laki itu pasti mereka kan justru yang ada melindungi. Iya, maksudnya sejauh ini. Apalagi di Mapala ya, Mapala mungkin kayak ada kayak konsensus atau apa bahwa perempuan itu sangat harus dijaga apapun yang terjadi gitu kan. Jadi memang kayak Niken sejauh ini ya berteman dengan laki-laki. Kebanyakan teman-temannya Niken, sahabat-sahabatnya Niken kebanyakan laki-laki tidak pernah merasa, walaupun tetap ada pertahanan diri tentu dan itu harus. Tapi sejauh ini Niken tidak pernah merasa dilecehkan sedikit pun oleh teman-teman baik secara verbal maupun non verbal. Gitu. Jadi Niken justru merasa mereka lebih menjaga Niken daripada kakak sepupunya Niken. Dan Niken bersyukur atas itu sih sebenarnya. Iya. Kalau Niken mendaki itu ada berapa banyak teman perempuan, terus berapa banyak laki-laki? Kebanyakan kalau mendaki Niken selalu perempuan sendiri sejauh ini ya, karena tapi merasa lebih aman. Merasa aman aja gitu dengan mereka. Karena waktu kayak ke Rinjani kan, Niken pernah ke Rinjani waktu itu 2018, kita berenam berangkat hanya Niken sendiri. Dari Gorontalo Niken sendiri. Dari Gorontalo Niken sendiri, terus ketemu sama teman-teman di Surabaya. Dari Surabaya naik kapal ke Lombok gitu. Surabaya temannya laki-laki semua. Wow. Gitu. Niken ini termasuk berani. Coba kita lihat fotonya Niken dulu yang iya. Ini di gunung mana ya? Tunggu begitu. Gunung Kerinci. Oke, Gunung Kerinci. Iya, itu waktu kapan itu? 2018. Bulan Agustus. Berapa orang yang ke sana? 4 orang, karena itu memang ekspedisi Mapala waktu itu. Jadi karena biasanya Niken itu naik gunung itu karena misi pribadi biasanya. Jadi karena memang jalan sendiri apa semua. Tapi untuk pertama kalinya waktu ke Kerinci itu memang ada misi organisasi untuk ekspedisi Mapala Alaska waktu itu ke Kerinci. Iya, Kerinci itu yang paling tertinggi ya. Kerinci itu sebenarnya gunung kedua tertinggi di Indonesia, tapi dia gunung aktif tertinggi di Indonesia. Gitu. Gunung pertama kan yang ada di Jayawijaya dan sudah tidak aktif gitu. Iya, tapi ini kan belum pernah ke sana. Jayawijaya belum, mahal soalnya. Soalnya mendaki Jayawijaya itu sampai 50 juta bisa bayarnya. Oh, jadi sekali kalau ini kayak Kerinci terus sekali mendaki berapa? Oh, kalau Kerinci enggak mahal-mahal amat sih. Kalau Niken berangkat dari Gorontalo aja sampai Kerinci sampai pulang itu 5 juta lah. 5 juta. Itu biaya sendiri. Kalau kemarin biaya organisasi karena ekspedisi. Tapi kalau gunung-gunung lain biaya sendiri. Sejauh tapi ini kan ada ada kepuasan tersendiri ketika sangat puas soalnya. Iya, karena itu kan hobi kan. Iya. Dan Niken suka sekali sebenarnya mendaki. Iya kan, kalau dilihat dari postur ini Niken ini ayu. Tidak kelihatan kalau Niken ini orang Mapala yang suka mendaki. Iya, kecil juga. Kecil, tapi ternyata justru kecil itu yang bagus kan, ringan. Iya, ringan ya, membawa diri itu ringan. Jadi kalau mendaki itu biasanya sampai berapa hari? Tergantung gunungnya. Jadi kalau Kerinci itu kami cuma 3 hari. Kalau Rinjani cuma 2 hari. Semeru 5 hari kemarin. Jadi Semeru kenapa sampai 5 hari? Sebenarnya Semeru itu tidak terlalu sulit sih sebenarnya, cuma
bisa diburu kalau hanya 3 hari. Hanya saja kemarin Semeru 5 hari karena bagus banget di sana gitu kan. Jadi memang kami kasih space waktu untuk nginap di Ranukumbolonya itu, di tempat situ. Jadi kayak memang 1 hari full di situ. Jadi ya 5 hari. Jadi ke sana itu bawa tenda begitu. Iya, bawa tenda, bawa alat masak. Dibawa sendiri tuh. Iya, bawa sendiri. Bawa sendiri pakai carrier, perlengkapannya lengkap, dan kami makan enak di sana, makan burger, makan sandwich, makan bikin sendiri bikin sendiri kan, nggak pakai bahan-bahannya bawa, bahan-bahannya dibawa sendiri, makan nasi, pokoknya semua, makan sup gitu-gitulah, pokoknya enak kalau di gunung enak. Jadi yang masak Niken dong. Yang masak kita bareng-bareng. Kan semua Mapala pasti bisa masak ya. Iya. Tapi kebanyakan waktu selain ke Kerinci nih kan berangkat bersama teman-teman yang bukan Mapala sih. Gitu. Ke Rinjani misalnya? Ke Rinjani bukan Mapala. Bukan Mapala. Jadi cuma suka naik gunung doang sama teman-teman. Gitu sih. Jadi freelancer lah, bukan Mapala yang pasti. Gitu, dan cuma suka jalan-jalan. Di Kelabat juga ada kan? Di Kelabat itu juga bukan sama Mapala. Itu teman-teman ini kan dari Gorontalo berdua sampai di sana baru ketemu teman-teman yang lain dan mendaki. Oh, jadi ada yang hanya berdua tapi enggak pernah sendiri? Pernah sendiri. Di mana? Iya, pernah sendiri. Oh, mendaki. Oh, Niken nggak mau kalau mendaki sendiri. Iya kan. Cuma perjalanannya misalnya kayak kemarin dari sini misalnya. Dari sini naik kapal sendiri itu ke sana itu sendiri. Nanti di sana baru ketemu teman-teman di sana baru ajak untuk mendaki. Tapi sudah ada ini kan, ada teman-teman sudah dari luar daerah itu ini kan sudah punya ada memang kayak teman grup atau apa begitu? Enggak sih sebenarnya, enggak selalu karena beberapa kali nih kan ya tetap ada tujuan untuk tinggal di mana pada saat di sana. Tapi pada saat di sana nih kan pasti cari teman-teman baru untuk ayo mendaki bareng gitu. Jadi memang ada beberapa kali ketemunya nih kan masih di bawah, belum. Ketemunya masih di bawah gitu. Pas ada juga yang pada saat mendaki ketemu di atas, pas turun mendaki lagi di gunung lain bersama dengan orang yang kenalan di gunung itu gitu. Jadi kayak ya asik-asik aja sih dapat teman baru terus. Orang tua bagaimana? Orang tua tidak pernah melarang sebenarnya. Jadi Niken itu sangat bersyukur punya orang tua yang sangat support dengan apapun yang mau Niken lakukan selama itu baik gitu kan. Niken itu contoh kayak kemarin ke Gunung Semeru misalnya. Niken kan di Jawa itu sampai 2 bulan waktu itu di Jawa. Iya. Untuk naik gunung beberapa gunung waktu itu kan. Jadi ke Penanggungan, ke Semeru dan lain sebagainya gitu kan. Niken itu hanya pamit ke orang tua itu cuma seminggu sebelum berangkat. Niken cuma bilang, minggu depan Niken mau ke Jawa. Mau apa gitu kan? Mau mendaki gunung apa lagi gitu kan? Selalu mendaki. Iya, mau mendaki Gunung Semeru sekarang. Dan siapa? Dari sini sendiri, tapi di sana ada teman-teman dan sebagainya. Oh iya, hati-hati ada uang gitu kan. Pasti tanyanya cuma ada uang. Ya ada uang. Yang bilang ada uang karena ini kan kalau tiap jalan-jalan nggak pernah minta uang orang tua gitu. Dan orang tua tanya ada uang atau tidak ya hanya basa-basi itu karena mereka pasti nggak kasih uang gitu kan. Pasti cuma tanya sudah ada persiapan uang, ada. Oke, jaga diri, hati-hati. Gitu aja, maksudnya tidak ada kayak effort yang lebih. Harus begini, nggak ada. Ya kan orang tua kalau lihat anaknya mendaki, belum lagi kalau misalnya ada informasi kan banyak ini kejadian pendaki yang meninggal atau hilang. Mungkin selalu bilang ke orang tua sih sebenarnya kenapa pendaki-pendaki bisa hilang atau kenapa pendaki bisa meninggal di puncak gunung karena mereka nggak punya persiapan. Karena mendaki gunung itu tidak hanya persoalan mendaki saja selama kamu kuat mendaki, tidak hanya persoalan itu tapi ada mental, ada juga manajemen pendakian yang harus kalian ketahui, manajemen packing di dalam carrier itu ada manajemennya dan tidak sembarangan, ya. Dan memilih peralatan mendaki juga ada caranya. Jangan gitu, sampai salah bawa, ada yang tidak diperlukan di sana gitu kan. Dan manajemen itu misalnya kayak barang apa yang harus ditaruh paling bawah, barang apa yang di tengah, barang apa yang di paling atas, barang apa yang di topi carry-nya itu semua ada manajemennya. Sebelum pendakian bahkan ada misalnya harus ada apalagi gunung-gunung tinggi harus ada latihan fisik dulu, aklimatisasi suhu dulu, penyesuaian suhu, terus kita harus survei dulu gunungnya, survei lewat internet, lewat buku-buku yang ada, gitu-gitu. Maksudnya kayak kita selalu bilang ke orang tua kalau kebanyakan orang yang meninggal di gunung itu adalah orang yang tanpa persiapan. Coba lihat saja misalnya orang-orang yang kemarin meninggal di Bawah Karaeng, misalnya Gunung Bawah Karaeng di Sulawesi Selatan, 3 orang meninggal. Karena apa? Mereka pakai jeans loh ke atas.
pakai jeans, tidak bawa jaket. Iya. Ada yang bawa jaket tapi jaketnya tidak safety istilahnya. Kalau di pendakian itu tidak safety, jaketnya tidak safety, tidak windproof atau waterproof gitu-gitulah. Iya. Perlengkapannya tidak lengkap. Alat masaknya tidak lengkap, logistiknya tidak ada gitu kan. Jadi ya cari mati sebenarnya kalau ke gunung tanpa persiapan. Jadi dan Niken selalu bilang kalau Niken itu ke gunung tidak main-main gitu. Niken ke gunung persiapannya 1 bulan sebelum keberangkatan. Niken sudah sediakan semuanya. Jadi apa saja yang biayanya. harus disiapkan itu? Jadi kayak misalnya yang paling inti lah, misalnya harus ada tenda. Kalau enggak fly sheet. Perlengkapan sepatu harus safety, jangan sepatu kampus dipakai untuk ke gunung, enggak, dan itu bisa merusak kaki gitu kan. Soalnya ada beberapa temannya Niken yang ke gunung tinggi pakai sepatu yang tidak safety, akhirnya kakinya yang hancur. Gitu. Habis itu jaket yang harus windproof dan waterproof biar nggak dingin dan nggak kena hujan gitu kan. Harus ada jas hujan, logistik harus lengkap. Jadi kalau Niken itu biasanya kalau mendaki, misalnya rencana kayak kemarin, rencana ke Semeru harus 5 hari mendaki kan, itu sudah ada perencanaannya. Hari pertama makan apa, hari kedua makan apa, hari ketiga makan apa, dan seterusnya. Hari pertama sarapan pakai apa, makan siang pakai apa, makan malam pakai apa. Itu sudah ada perencanaan semuanya. Sampai makan, sampai soal. Tapi kan sebanyak itu bisa dibawa gitu. Jadi ya semakin lama di gunung ya semakin banyak perlengkapan, dan itu memang sudah seperti itu, karena kalau kekurangan logistik juga akan sangat membahayakan kan. Kalau di gunung kan kita butuh banyak asupan gitu. Sampai kita snack selama perjalanan itu kita sudah atur snack hari ini tuh apa, snack besok itu apa gitu. Kita tidur jam berapa, jadwalnya kita berangkat jam berapa, kita packing jam berapa, itu semua udah ada jadwalnya. Makanya itu yang Niken pelajari di Mapala gitu, karena kita punya ada manajemen packing, manajemen pendakian, survei, dan pemetaan, semuanya kita pelajari, dan navigasi gitu-gitu. Jadi memang sama sekali tidak berangkat dengan hanya modal nekat dan modal kekuatan aja gitu. Karena mau sekuat apapun teman-teman, mau seberotot apapun, kalau nggak punya persiapan sama aja bohong dan sama aja ngantar nyawa di gunung gitu. Karena apa saja bisa terjadi di gunung, kita nggak tahu. Gitu. Gimana dengan kuliah? Kalau kuliah lancar gitu, karena memang sejak tahun 2015 ya Niken mendaki gunung itu, Niken selalu mendaki gunung yang tinggi dengan persiapan, misalnya berkelana itu sampai 3 bulan itu pasti selalu saat liburan semester gitu kan. Libur semester kan bisa sampai 3 bulan gitu kan. Kadang-kadang Niken berangkat pada saat puasa gitu ya untuk mencari, karena memang kalau nggak seperti itu ya nggak akan dapat waktu yang pas gitu. Jadi memang full Niken jalan-jalan itu ketika libur semester. Tapi sekarang kan karena tinggal ngurus akhir studi ya, sekarang banyak jalan-jalannya. Terakhir di mana? Terakhir kemarin di Sulawesi Utara, jadi menghabiskan 3 gunung di sana. 3 gunung. Kelabat sama Lokon, Soputan, Kelabat. Itu gunung. Iya, tapi kan itu tidak seberapa ya, kecuali Kelabat ya. Soputan sama Kelabat sih sebenarnya kalau bisa dibandingkan ya. Soputan kan masih aktif. Iya, Kelabat juga masih. Maksudnya kayak Lokon juga. Lokon ya. Gunung-gunung di Sulawesi itu tidak bisa dibandingkan dengan gunung di Jawa menurut Niken. Gunung di Jawa itu 3.000-an lebih MDPL gitu kan. Di Sulawesi yang paling tinggi 2.100. Tapi susahnya mendaki Kelabat sama dengan susahnya mendaki Semeru. Gitu. Jadi karena treknya. Pokoknya gunung-gunung di Jawa itu treknya memang susah, tapi sudah terbuka, sudah bagus lah istilahnya. Mungkin karena sering orang ke sana. Jalannya sudah enak juga. Dan kebanyakan kalau gunung-gunung di Jawa itu misalnya 3.000 MDPL, dia naiknya dari 1.000-an MDPL. Jadi udah di 1.000 kan, bisa sampai di desa terakhir dulu. Iya, desa terakhirnya sudah 1.000-an lebih. Kalau di Sulawesi dari 0 kita naik misalnya dari enggak 0 lah, misalnya dari 500 MDPL lah kurang lebih gitu. Begitu juga di Sumatera gitu. Jadi pokoknya Sumatera dan Sulawesi treknya sangat menyiksa gitu dibandingkan Jawa. Walaupun di Jawa kebanyakan 3.000 MDPL. Jadi susah sih sebenarnya. Kelabat itu Niken mati-matian itu, sampai muntah-muntah, sampai nangis-nangis, itu mental diacak-acak. Kalau Mapala di sana di Manado itu kan ya mendakinya pasti ke situ. Iya. Kelabat. Gila sih sebenarnya Kelabat itu luar biasa menyiksa. Menurut Niken. Sama aja kayak Kerinci gitu treknya, tapi Kerinci lebih panjang lah istilahnya. Iya, tapi lebih susah di Kelabat ini.
Lebih susah Kerinci sih sebenarnya, Oh. cuma treknya 11-12 lah. Cuma bedanya ya karena Kerinci lebih jauh, jadi terasa lebih susah di Kerinci gitu. Berikut mau kemana lagi? Rencana kalau udah selesai sempro, ini kan ingin mau berusaha sempro dalam waktu dekat ini kan mau ke Sulawesi Selatan dulu, mau mendaki Gunung Latimojong sama Bawakarai. Iya, proposalnya kapan? Tinggal revisi sih sekarang. Oh. Soalnya masih di revisi akhir mungkin ini. Insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan depan udah sempro. Kan masih BDR juga, belum bisa ke kampus kayaknya. Iya, jadi memang bimbingannya sekarang online terus. Jadi enaknya bimbingan sekarang karena online terus, jadi bisa sekalian jalan-jalan juga. Bisa jalan-jalan. Selama pandemi ini kan sudah berapa? Selama pandemi sebenarnya karena kemarin kan sempat ke Jawa kan, di Jawa itu sempat mendaki tapi hanya satu gunung Pundak di Jawa Timur. Terus kemarin ya di Sulawesi Utara ini 3 gunung. Selain itu ya di Gorontalo, explore Gorontalo. Jadi kayak Gorontalo ini gunung apa aja yang bisa didaki? Banyak. Cuma memang Niken tidak terlalu excited dengan gunung-gunung Gorontalo. Sorry to say karena memang gunung Gorontalo itu sangat menyiksa. Pertama, nggak apa-apa sebenarnya menyiksa karena memang semua gunung menyiksa. Tapi masalahnya nggak ada bonus pada saat di puncak gitu. Karena gunung Gorontalo itu pada saat di puncaknya itu hutan belantara. Jadi nggak ada kayak samudra awan gitu yang bisa dilihat. Nggak ada pemandangan. Jadi nggak ada pemandangan kayak Tulong Kabila kan. Sekelas Tulong Kabila susah sekali untuk sampai di sana. Banyak pacet dan lain sebagainya. Treknya gila. Tapi sampai sana lihatnya hutan. Nggak ada pemandangan sama sekali gitu. Jadi ini kan kalau di Gorontalo nggak terlalu effort untuk naik gunung karena menurut Niken naik gunung itu bukan untuk hanya menyiksa diri saja tapi juga untuk bersenang-senang. Jadi setelah bersusah-susah ya di puncak harus seneng dong, maksudnya harus ada yang dilihat. Walaupun tetap ada niat untuk mendaki tapi nggak untuk keburu nggak. Jadi selama ini Niken explore Gorontalo tapi kebanyakan ke pulau-pulau atau ke puncak-puncak yang deket gitu. Itu sih. Oke deh. Luar biasa ini Niken, seorang pendaki yang sudah banyak ya gunung yang didaki. 25 sudah lah. 25 lah. 25 sampai 30-an ya. Ya, kurang lebih lah seperti itu. Wah, ini luar biasa. Tapi ada banyak yang menginspirasi yang disampaikan tadi. Semoga kita semua perempuan ini minimal buat orang-orang yang di luar sana yang pernah mengalami hal seperti yang dialami oleh Niken. Kemudian jadi meskipun Niken seorang pendaki gunung, seorang mapala, tapi juga masih mengalami. Dan luar biasanya di teman-teman yang justru teman-temannya Niken di lingkungan Niken ini laki-laki semua dan justru tidak mengalami. Niken tidak mengalami itu dari mereka. Mengalami itu dari mereka. Ya, jadi memang harus diwaspadai orang-orang terdekat. Ini yang harus diketahui oleh semua perempuan. Ya, terima kasih Niken sudah berbagi di sini. Terima kasih. Ya, insya Allah ada manfaatnya buat semua orang dan insya Allah cepat selesai studinya. Amin. Supaya bisa lebih banyak lagi gunung. Iya, karena Niken setelah wisuda nanti Niken ada project keliling Indonesia. Wow. Doakan semoga sukses projectnya. Keliling Indonesia. Iya, biasanya kalau mendaki itu bawa bendera ya? Iya, benar. Jadi insya Allah ada project keliling Indonesia setelah wisuda nanti, insya Allah 1 tahun keliling Indonesia. Wah, keren. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.